我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。Cina hari ini menempati posisi yang sangat sulit diabaikan dalam industri global. Semakin banyak produk yang digunakan setiap hari, mulai dari kendaraan listrik, panel surya, komponen elektronik, hingga berbagai material strategis, bergantung pada kapasitas produksi yang dibangun negara ini. Dalam banyak rantai pasok, gangguan yang terjadi di satu wilayah industri di Cina dapat segera memengaruhi ritme produksi di berbagai belahan dunia. Beijing tidak lagi sekadar menjadi salah satu pelaku dalam perdagangan internasional, tetapi telah berkembang menjadi salah satu simpul terpenting yang menopang sistem manufaktur global. Namun posisi tersebut berangkat dari titik yang sangat berbeda. Selama bertahun-tahun, Cina dikenal sebagai basis barang tiruan, pabrik berbiaya rendah, dan lini perakitan raksasa yang bekerja untuk merek-merek asing. Mereka menyalin desain, memproduksi dalam volume besar, lalu mengirimkannya ke pasar dunia dengan margin tipis. Teknologi inti, desain, merek, dan komponen paling penting masih dikuasai negara lain, sementara Cina mengisi lapisan produksi yang paling padat tenaga kerja dengan keuntungan yang relatif kecil. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana Cina berhasil memperbesar kapasitas industrinya, melainkan bagaimana negara yang pernah berada di lapisan terbawah rantai produksi global mampu bergerak ke posisi yang paling menentukan. Mengapa perubahan besar itu justru diawali oleh serangkaian pembenahan di dalam negeri, dan bagaimana tekanan dari luar pada akhirnya berubah menjadi dorongan yang mempercepat kebangkitan industrinya. Inilah kisah tentang transformasi Cina menjadi salah satu pusat industri paling berpengaruh di dunia. Tentang bagaimana kekuatan manufaktur dibangun bukan hanya melalui pembangunan pabrik, tetapi juga melalui pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan pengendalian arah investasi. Serta tentang bagaimana serangkaian keputusan yang tampak terpisah akhirnya membentuk fondasi bagi pergeseran pusat gravitasi industri global. Pada tahun 2012, tantangan terbesar yang dihadapi Cina bukan semata perlambatan ekonomi, melainkan melemahnya kemampuan pemerintah pusat untuk mengendalikan arah pembangunan. Selama bertahun-tahun, pemerintah daerah didorong untuk mengejar pertumbuhan setinggi mungkin melalui penjualan hak guna lahan, pembangunan kawasan industri, proyek infrastruktur, serta pembiayaan berbasis utang. Strategi ini memang mendorong ekonomi tumbuh pesat, tetapi juga memberi pemerintah daerah ruang yang semakin besar untuk menentukan prioritas mereka sendiri. Di banyak tempat, keputusan mengenai proyek, kredit, dan promosi jabatan tidak lagi sepenuhnya mengikuti arahan Beijing, melainkan semakin dipengaruhi oleh jaringan kepentingan lokal. Korupsi dalam sistem seperti ini tidak hanya berarti penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ia ikut mengubah cara ekonomi bekerja. Investasi lebih mudah mengalir ke proyek yang memiliki kedekatan politik daripada ke sektor yang benar-benar produktif. Pembangunan properti dan kawasan industri sering melampaui kebutuhan real, sementara utang pemerintah daerah terus bertambah dan laporan pertumbuhan disusun agar tetap memenuhi target pusat. Bagi Beijing, kondisi ini menghadirkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar korupsi. Negara mulai kehilangan kemampuan untuk memastikan bahwa kebijakan nasional benar-benar dijalankan secara seragam di seluruh wilayah. Ketika Xi Jinping menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina pada akhir tahun 2012, ia memandang persoalan tersebut sebagai masalah politik sebelum ekonomi. Selama pusat tidak mampu mengendalikan para kadernya, pusat juga tidak akan mampu mengendalikan investasi, kredit, penggunaan lahan, maupun arah pembangunan industri.
Karena itu, langkah pertama pemerintahannya bukan meluncurkan program stimulus berskala besar, melainkan membangun kembali kendali atas struktur yang menjalankan kebijakan negara. Kampanye anti korupsi kemudian diluncurkan dalam skala yang belum pernah terlihat sejak dimulainya era reformasi. Xi menegaskan bahwa penindakan akan menyasar harimau dan lalat, yakni pejabat tinggi maupun aparat di tingkat bawah. Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin diperkuat, sementara tim pemeriksa dikirim ke kementerian, pemerintah daerah, BUMN, militer, dan lembaga-lembaga partai. Sejumlah tokoh penting seperti Bo Xilai, Zhou Yongkang, Xu Caiho, dan Ling Jihua menjadi simbol bahwa bahkan elit tertinggi pun tidak lagi berada di luar jangkauan penegakan disiplin. Perubahan itu segera terasa di tingkat birokrasi daerah. Ruang bagi pejabat lokal untuk membangun jaringan patronase mulai menyempit, sementara proses persetujuan proyek, penggunaan anggaran, dan penjualan lahan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Pada saat yang sama, sistem pelaporan, inspeksi, dan evaluasi kader diperkuat, sehingga kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target pertumbuhan. Melalui proses ini, Beijing mulai mengambil kembali kendali atas berbagai keputusan ekonomi yang sebelumnya semakin tersebar ke tingkat daerah. Konsolidasi tersebut berlanjut melalui pembentukan berbagai kelompok pimpinan pusat yang menangani reformasi, keamanan nasional, keuangan, dan kebijakan ekonomi. Semakin banyak keputusan strategis dipusatkan langsung di bawah kepemimpinan Xi Jinping, sementara sebagian mekanisme birokrasi lama dipangkas untuk mempercepat koordinasi. Bagi dunia usaha, perubahan ini mengirimkan pesan yang jelas. Arah pembangunan Cina tidak lagi banyak ditentukan oleh kompromi antar wilayah, melainkan oleh kebijakan yang semakin terpusat di Beijing. Langkah-langkah tersebut memang tidak langsung menghapus berbagai persoalan struktural yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, namun keseimbangan kekuasaan mulai berubah. Pemerintah pusat memperoleh kembali kendali yang lebih besar atas penyaluran investasi, pelaksanaan proyek, dan arah pembangunan nasional. Setelah fondasi politik di dalam negeri mulai dikonsolidasikan, Beijing pun bersiap memperluas strateginya keluar perbatasan Cina. Pada tahun 2013, setelah kendali politik di dalam negeri mulai dipusatkan kembali, Xi Jinping mengalihkan perhatian ke tantangan yang berada jauh di luar perbatasan Cina. Pertumbuhan industri yang sangat cepat membuat negara ini semakin bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Biji besi, minyak, gas, tembaga, hingga berbagai komoditas lain harus terus mengalir untuk memasok pabrik-pabrik di dalam negeri. Pada saat yang sama, hasil produksi Cina juga harus dapat menjangkau pasar di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa tanpa hambatan. Bagi Beijing, keamanan jalur logistik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan ekonomi. Dari kebutuhan inilah Belt and Road Initiative lahir. Secara resmi, program ini diperkenalkan sebagai kerjasama pembangunan infrastruktur dan perdagangan lintas benua. Namun di balik itu, Beijing sedang membangun jaringan logistik yang mampu menghubungkan sumber bahan baku, pusat produksi, dan pasar dunia dalam satu sistem yang semakin terintegrasi. Tujuannya bukan sekadar memperlancar arus perdagangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada jalur-jalur yang berada di luar kendali Cina. Dalam satu dekade berikutnya, proyek-proyek Belt and Road berkembang ke lebih dari 140 negara. Investasi yang mengalir mencakup ribuan proyek, mulai dari pelabuhan, jalur kereta api, jalan raya, pembangkit listrik, kawasan industri, hingga jaringan pipa energi. Pembiayaan sebagian besar berasal dari bank-bank kebijakan Cina, sementara perusahaan konstruksi milik negara menjadi pelaksana utamanya. Dengan pola seperti ini, modal, material, teknologi, dan kapasitas industri Cina bergerak ke luar negeri secara bersamaan. Strategi tersebut juga membantu menyelesaikan persoalan yang mulai muncul di dalam negeri. Setelah bertahun-tahun membangun properti dan infrastruktur dalam skala besar, Cina menghadapi kelebihan kapasitas di sektor seperti baja, semen, dan konstruksi berat.
Jika dibiarkan, kelebihan produksi ini akan menekan keuntungan perusahaan dan memperbesar risiko utang. Proyek-proyek Belt and Road memberikan pasar baru bagi kapasitas tersebut, sehingga industri yang sebelumnya bergantung pada pembangunan domestik tetap memiliki permintaan dari luar negeri. Namun fungsi Belt and Road tidak berhenti pada penyerapan kapasitas industri. Beijing juga memanfaatkannya untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional. Selama bertahun-tahun, sebagian besar impor energi Cina bergantung pada jalur laut yang melewati Selat Malaka, salah satu titik paling padat sekaligus paling rentan dalam perdagangan dunia. Karena itu, Cina mulai membangun berbagai koridor alternatif melalui jaringan pipa, pelabuhan, dan jalur kereta lintas daratan Eurasia. Jalur-jalur baru ini tidak menggantikan rute lama, tetapi memberi lebih banyak pilihan ketika terjadi gangguan geopolitik atau hambatan perdagangan. Pelabuhan menjadi salah satu elemen paling penting dalam strategi tersebut. Melalui investasi, pembangunan terminal, maupun kerjasama pengelolaan, perusahaan-perusahaan Cina memperoleh akses ke berbagai pelabuhan strategis di Asia, Afrika, hingga Eropa. Polanya relatif seragam. Cina membantu membiayai pembangunan infrastruktur, sementara perusahaan-perusahaannya ikut mengelola simpul logistik yang menghubungkan sumber daya, pusat produksi, dan pasar internasional. Dengan cara ini, Beijing tidak hanya memperpendek jalur distribusi, tetapi juga memperluas pengaruh ekonominya di sepanjang rute perdagangan global. Bagi banyak negara berkembang, kerjasama ini menawarkan sesuatu yang sulit diperoleh dari sumber lain. Pembiayaan besar, pembangunan yang cepat, dan kapasitas konstruksi yang telah teruji. Sebagai imbalannya, Cina memperoleh hubungan ekonomi yang semakin erat, kontrak jangka panjang, dan posisi yang lebih kuat dalam jaringan perdagangan internasional. Pengaruh tersebut tidak selalu dibangun melalui aliansi politik atau kehadiran militer, melainkan melalui keterhubungan ekonomi yang semakin dalam. Dengan demikian, Belt and Road bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur di luar negeri. Ia menjadi bagian dari strategi industri Cina untuk mengamankan pasokan bahan baku, memperlancar distribusi barang, menyerap kapasitas produksi yang berlebih, sekaligus memperluas pengaruh ekonominya di berbagai kawasan. Setelah fondasi logistik global mulai dibangun, Beijing kemudian beralih ke tantangan berikutnya, memperkuat fondasi ekonomi di dalam negeri melalui transformasi yang menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah. Setelah memperkuat kendali politik di dalam negeri dan mulai membangun jaringan logistik global, Beijing menyadari bahwa transformasi ekonomi tidak cukup hanya dilakukan dari atas. Pemerintah juga membutuhkan gambaran yang jauh lebih rinci tentang kondisi masyarakat di lapisan paling bawah. Karena itu, pada tahun 2013 hingga 2014, mereka mulai membangun fondasi lain yang tidak sebesar pelabuhan atau jalur kereta, tetapi sama pentingnya bagi arah pembangunan nasional, sebuah peta digital yang menunjukkan siapa yang hidup dalam kemiskinan, di mana mereka tinggal, dan hambatan apa yang membuat mereka tetap tertinggal. Karena itu, Beijing mengubah pendekatannya secara menyeluruh. Sekitar 800.000 petugas lapangan dikerahkan untuk mendata rumah tangga secara langsung di berbagai wilayah pedalaman. Mereka tidak hanya mencatat tingkat pendapatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal, akses terhadap jalan, listrik, air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, serta kemampuan kerja setiap anggota keluarga. Seluruh informasi tersebut kemudian dihimpun ke dalam satu basis data nasional yang mengidentifikasi setiap rumah tangga miskin secara individual. Perubahan ini mengubah cara pemerintah menjalankan program pengentasan kemiskinan. Sebelumnya, bantuan sering disalurkan secara relatif merata berdasarkan laporan wilayah. Kini pemerintah pusat dapat membedakan penyebab kemiskinan setiap rumah tangga. Ada yang terjebak karena penyakit, keterisolasian geografis, keterbatasan lahan, atau kurangnya keterampilan. Dengan memahami penyebabnya secara lebih rinci, setiap daerah dapat menerima bentuk intervensi yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Agar sistem tersebut bekerja secara konsisten di seluruh negeri, Beijing juga menyeragamkan standar penentuan garis kemiskinan.
pemerintah daerah tidak lagi bebas menggunakan ukuran yang berbeda-beda dalam menentukan penerima bantuan. Seluruh data diperiksa dan diperbarui secara berkala, sehingga rumah tangga dapat ditambahkan, dikeluarkan, atau dikoreksi sesuai perubahan kondisi di lapangan. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mengambil alih kendali atas cara kemiskinan didefinisikan dan diukur di seluruh Cina. Perubahan berikutnya menyasar perilaku birokrasi. Keberhasilan pengentasan kemiskinan mulai dimasukkan ke dalam penilaian kinerja pejabat daerah, yang dinilai bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga ketepatan pendataan, pelaksanaan program, serta kesesuaian laporan dengan hasil audit pemerintah pusat. Mekanisme ini memberi insentif baru bagi pemerintah daerah untuk mengikuti standar yang ditetapkan Beijing, sekaligus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Melalui proses tersebut, Beijing memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dimiliki dalam skala nasional, gambaran yang jauh lebih rinci mengenai kondisi sosial dan ekonomi di seluruh wilayah pedesaan. Basis data ini kemudian menjadi landasan bagi berbagai kebijakan berikutnya. Ketika Cina mulai mengarahkan ekonominya menuju industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi, pemerintah pusat telah memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menentukan wilayah mana yang memerlukan dukungan lebih besar agar proses transformasi itu tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang paling rentan. Pada tahun 2015, Beijing mengumumkan perubahan arah yang menandai berakhirnya satu fase panjang dalam perkembangan industrinya. Selama beberapa dekade sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Cina bertumpu pada upah murah, pabrik perakitan, dan kemampuan memproduksi barang dalam volume sangat besar dengan margin yang relatif tipis. Model ini berhasil mendorong ekspor, menarik investasi asing, dan menjadikan kawasan pesisir Cina sebagai pusat manufaktur dunia. Namun keberhasilan tersebut juga memperlihatkan batasnya sendiri. Banyak pabrik Cina mampu merakit telepon, komputer, mesin, hingga peralatan rumah tangga untuk pasar global. Tetapi chip, sensor presisi, perangkat lunak industri, mesin perkakas kelas tinggi, dan berbagai komponen inti lainnya masih bergantung pada pemasok luar negeri. Nilai tambah terbesar tetap berada di bagian hulu rantai produksi yang belum mereka kuasai. Ketergantungan itu bukan sekadar persoalan posisi dalam industri global. Bagi Beijing, persoalan tersebut menyentuh fondasi keamanan ekonomi. Selama perusahaan-perusahaan Cina hanya menguasai tahap perakitan, mereka tetap bergantung pada lisensi asing, paten luar negeri, dan pasokan komponen yang sewaktu-waktu dapat terganggu. Ketika permintaan global melemah, pabrik-pabrik berbiaya rendah menjadi pihak pertama yang terkena tekanan. Ketika negara-negara maju menaikkan standar teknologi, produsen Cina kembali dipaksa mengejar dari belakang. Situasi inilah yang mendorong pemerintah mengubah arah kebijakannya. Fokusnya tidak lagi sekadar memproduksi barang dengan biaya murah, tetapi menguasai teknologi yang menentukan kendali atas rantai pasok industri. Perubahan arah tersebut dituangkan dalam sebuah cetak biru yang dikenal sebagai Made in China 2025. Dokumen ini tidak disusun sebagai slogan pembangunan, melainkan sebagai peta jalan industrial yang sangat terarah. Pemerintah menetapkan 10 sektor prioritas yang dianggap menentukan daya saing ekonomi masa depan, mulai dari teknologi informasi generasi baru, robotika dan mesin perkakas canggih, industri dirgantara, hingga biomedis dan perangkat medis berteknologi tinggi. Daftar tersebut menunjukkan perubahan orientasi yang sangat jelas. Beijing tidak lagi ingin dikenal sebagai lokasi perakitan terbesar di dunia, tetapi sebagai negara yang menguasai teknologi inti di balik proses produksi itu sendiri. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah tidak menunggu mekanisme pasar bekerja dengan sendirinya. Subsidi, kredit, pengadaan pemerintah, insentif pajak, dan investasi negara diarahkan secara terpusat ke sektor-sektor strategis. Salah satu instrumen terpentingnya adalah Government Guidance Funds, yaitu dana panduan pemerintah yang secara kumulatif diperkirakan mencapai sekitar 1,5 triliun dolar Amerika untuk membiayai riset,
pengembangan dan ekspansi industri prioritas. Dana ini disalurkan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank milik negara, dan berbagai kendaraan investasi yang menanamkan modal ke perusahaan sasaran, kawasan industri, laboratorium, hingga jaringan pemasok strategis. Dengan cara tersebut, negara tidak sekadar mendukung perusahaan tertentu, tetapi membangun keseluruhan ekosistem industri, mulai dari bahan baku hingga komponen inti. Arah kebijakannya juga dirancang secara sangat spesifik. Made in China 2025 menetapkan target peningkatan penggunaan komponen dalam negeri hingga sekitar 70% pada berbagai sektor strategis. Target ini menunjukkan bahwa tujuan Beijing bukan hanya meningkatkan ekspor produk jadi, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen inti. Selama motor industri, chip, sensor, sistem kendali, dan material khusus masih berasal dari luar negeri, sebesar apapun kapasitas produksi yang dimiliki, posisi Cina tetap akan rentan. Karena itu, perusahaan-perusahaan domestik didorong membangun kemampuan teknologinya sendiri melalui akuisisi teknologi, penguatan riset universitas, pengembangan industri lokal, serta percepatan standarisasi nasional agar komponen buatan dalam negeri mampu menggantikan produk impor. Perubahan arah ini segera mengubah struktur persaingan di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan yang selama bertahun-tahun bertahan melalui produk tiruan murah dan margin tipis mulai menghadapi tekanan yang semakin besar. Dukungan negara tidak lagi terutama mengalir kepada industri yang hanya mengandalkan kapasitas produksi dan harga rendah, tetapi bergeser ke perusahaan yang mampu menunjukkan kepemilikan paten, kemampuan desain, integrasi perangkat lunak, dan penguasaan komponen inti. Pemerintah daerah yang sebelumnya berlomba membuka berbagai jenis pabrik demi mengejar pertumbuhan juga mulai diarahkan mengikuti agenda nasional. Kawasan industri baru dibangun dengan fokus pada semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, robotika, material canggih, dan manufaktur presisi. Perubahan tersebut juga menarik perhatian dunia luar. Selama bertahun-tahun, banyak negara maju masih memandang Cina sebagai basis produksi murah yang bergantung pada teknologi asing. Made in China 2025 menunjukkan bahwa Beijing ingin mengubah hubungan tersebut secara lebih mendasar. Jika target-targetnya tercapai, perusahaan barat tidak lagi hanya menghadapi pesaing dengan biaya produksi yang lebih rendah, tetapi juga pesaing yang menguasai teknologi, memperoleh dukungan pembiayaan negara, dan memiliki pasar domestik dalam skala sangat besar. Namun transformasi menuju industri berteknologi tinggi tidak dapat berlangsung sepenuhnya selama sebagian besar kapasitas produksi masih bertumpu pada pabrik-pabrik lama yang boros energi, berpolusi tinggi, dan menghasilkan produk bermutu rendah. Ketika modal, kredit, dan berbagai instrumen kebijakan mulai diarahkan ke sektor-sektor masa depan, warisan industri lama justru semakin tampak sebagai beban yang menghambat perubahan. Dari sinilah langkah berikutnya menjadi tidak terelakkan, melakukan pembersihan besar-besaran terhadap kapasitas industri yang sudah tidak lagi efisien. Pada saat Made in China 2025 mulai dijalankan, Beijing menghadapi kenyataan yang tidak dapat disembunyikan oleh besarnya angka ekspor. Di balik citra Cina sebagai pabrik dunia, sebagian besar fondasi industrinya masih bertumpu pada pabrik baja tua, tungku berbahan bakar batu bara, lini produksi berteknologi rendah, serta ribuan produsen barang tiruan dengan standar mutu yang tidak konsisten. Model ini pernah menjadi kekuatan utama ketika prioritas negara adalah mempercepat pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan memproduksi barang dalam jumlah sebesar mungkin. Namun ketika target pembangunan bergeser ke manufaktur bernilai tambah tinggi, fondasi yang sama justru berubah menjadi hambatan. Persoalannya tidak hanya terlihat dari polusi yang menyelimuti banyak kota industri, meskipun dampak tersebut telah memicu tekanan sosial dan politik yang semakin besar.
Masalah yang lebih mendasar terletak pada struktur industrinya sendiri. Banyak pabrik kecil dan menengah bertahan dengan menyalin desain, menekan biaya bahan baku, serta mengabaikan standar lingkungan maupun kualitas produksi. Model seperti ini masih mampu memenuhi pesanan murah dalam jumlah besar, tetapi sulit bersaing di pasar yang menuntut presisi, keandalan, dan sertifikasi teknis. Selama lapisan industri tersebut tetap mendominasi, ambisi Cina untuk menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi akan terus dibatasi oleh kelemahan di tingkat paling dasar. Karena itu, sepanjang tahun 2015 hingga 2016, pemerintah pusat meluncurkan gelombang restrukturisasi industri yang jauh lebih keras dibanding reformasi-reformasi sebelumnya. Instrumennya bukan berupa satu kebijakan tunggal, melainkan rangkaian langkah yang saling melengkapi, mulai dari inspeksi lingkungan, pembatasan kredit, audit keselamatan, pengetatan perizinan, hingga target pengurangan kapasitas yang diteruskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bagi pabrik yang gagal memenuhi standar emisi, efisiensi energi, maupun mutu produksi, konsekuensinya tidak lagi sekadar peringatan. Banyak yang dipaksa menghentikan operasi, digabungkan dengan perusahaan lain, atau dilikuidasi sepenuhnya. Industri baja menjadi sasaran paling awal sekaligus paling besar. Dalam kurun 5 tahun, pemerintah memangkas kapasitas produksi sekitar 150 juta ton. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa yang ingin dihapus bukan sekadar pabrik ilegal berskala kecil, melainkan kelebihan kapasitas yang telah lama menjadi ciri model pertumbuhan industri Cina. Selama bertahun-tahun, pemerintah daerah berlomba membangun pabrik baja untuk mengejar pertumbuhan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan fiskal. Akibatnya, kapasitas produksi terus bertambah jauh melampaui kebutuhan pasar. Harga baja merosot, utang perusahaan membengkak, dan banyak produsen hanya mampu bertahan berkat aliran kredit murah. Ketika Beijing memutuskan memangkas kapasitas tersebut, yang dipangkas sesungguhnya adalah salah satu mesin pertumbuhan yang sebelumnya dibangun oleh negara sendiri. Langkah serupa diterapkan pada industri batu bara. Pemerintah memangkas kapasitas hingga sekitar 1 miliar ton sebagai bagian dari upaya mengurangi polusi sekaligus menata ulang struktur energi nasional. Penutupan tambang dan pembatasan operasi tidak hanya mengurangi pasokan, tetapi juga mengguncang kota-kota yang selama puluhan tahun bergantung pada industri ekstraktif. Meski demikian, dari sudut pandang pemerintah pusat, restrukturisasi ini merupakan prasyarat bagi transformasi industri yang lebih luas. Beban lingkungan dapat dikurangi, sementara ruang bagi kawasan industri yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih mudah terintegrasi dengan manufaktur modern menjadi semakin terbuka. Pada saat yang sama, standar mutu manufaktur juga mulai dinaikkan secara sistematis. Pemerintah mendorong sertifikasi, pengujian teknis, otomasi, serta konsolidasi perusahaan agar produk Cina tidak lagi identik dengan barang murah berumur pendek. Pergeseran ini penting karena pasar bernilai tinggi tidak hanya menilai harga, tetapi juga presisi, keandalan komponen, konsistensi produksi, dan kemampuan memenuhi regulasi internasional. Dengan kata lain, sebelum mampu menjual lebih banyak mesin, kendaraan, elektronik, dan peralatan industri berteknologi tinggi ke pasar global, Cina terlebih dahulu harus meningkatkan kualitas proses produksinya sendiri. Transformasi tersebut tentu membawa konsekuensi yang tidak kecil. Penutupan pabrik berarti hilangnya lapangan kerja, menurunnya pendapatan pemerintah daerah, dan terganggunya jaringan pemasok yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun bagi Beijing, biaya sosial jangka pendek dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk membangun fondasi industri yang lebih kuat. Hanya perusahaan yang mampu memenuhi standar efisiensi, kualitas, dan teknologi yang diberi ruang untuk bertahan, sehingga struktur manufaktur nasional secara bertahap bergeser menuju industri yang lebih besar, lebih bersih, lebih terstandarisasi, dan lebih siap bersaing di rantai pasok global tingkat atas. Namun modernisasi industri tidak cukup dilakukan hanya dengan menutup pabrik-pabrik lama.
Selama kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman masih tetap lebar, sebagian besar potensi ekonomi nasional akan tetap tertinggal di luar arus transformasi. Karena itu, ketika restrukturisasi industri di kota-kota mulai berjalan, Beijing membuka tahap berikutnya yang skalanya bahkan lebih besar, memobilisasi aparat, infrastruktur, dan sumber daya negara ke wilayah pedalaman untuk menarik jutaan penduduk miskin masuk ke dalam mesin pertumbuhan nasional. Pada tahun 2016, ketika pabrik-pabrik tua di kawasan industri mulai ditutup dan standar manufaktur dipaksa naik, Beijing menghadapi persoalan lain yang tidak kalah mendasar. Sebagian besar wilayah pedalaman masih tertinggal jauh dibanding kawasan pesisir yang telah lebih dahulu menikmati ledakan industrialisasi. Di banyak desa pegunungan, kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan, melainkan akibat keterisolasian yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jalan sempit membuat hasil panen sulit dipasarkan. Pasokan listrik yang tidak stabil membatasi tumbuhnya usaha kecil, sementara lemahnya jaringan telekomunikasi memutus akses terhadap pasar, pendidikan, dan layanan negara. Dalam kondisi seperti itu, tingginya pertumbuhan ekonomi nasional tidak otomatis menjangkau masyarakat di lapisan paling bawah. Bagi pemerintah pusat, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah anggaran bantuan atau memperbesar transfer dana ke daerah. Hambatan utamanya bukan semata kekurangan dana, melainkan lemahnya pelaksanaan di tingkat lokal. Karena itu, Beijing memilih pendekatan yang jauh lebih langsung. Negara harus hadir secara fisik di desa-desa miskin. Sekitar 3 juta kader Partai Komunis dan pegawai negeri dipindahkan dari kota untuk menetap dan bekerja di wilayah pedesaan. Mereka bukan dikirim untuk kunjungan singkat, tetapi ditugaskan tinggal bersama masyarakat, mendata setiap rumah tangga, mengawasi pelaksanaan program, menghubungkan desa dengan birokrasi tingkat atas, dan memastikan seluruh kebijakan pusat benar-benar diterapkan. Dengan cara ini, negara membangun jaringan pelaksanaan yang menjangkau hingga unit sosial terkecil. Kehadiran aparat tersebut sekaligus mengubah cara kebijakan dijalankan. Sebelumnya, banyak program pembangunan berhenti di tingkat kabupaten atau provinsi karena laporan yang tidak akurat, kepentingan lokal, maupun proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menempatkan aparat langsung di desa, pemerintah berupaya memangkas jarak antara keputusan di Beijing dan kondisi di lapangan. Setiap keluarga miskin didata, setiap hambatan pembangunan dicatat, dan setiap pejabat daerah dievaluasi berdasarkan hasil yang benar-benar dicapai. Sistem ini sangat terpusat dan birokratis, tetapi justru itulah yang dipandang perlu untuk mengejar ketertinggalan wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar arus utama pembangunan. Setelah mekanisme pelaksanaannya diperkuat, perhatian pemerintah beralih pada hambatan yang paling nyata, keterisolasian fisik. Jalan desa diperlebar atau dibangun dari awal agar kendaraan logistik dapat masuk dan hasil pertanian lebih mudah dipasarkan. Jaringan listrik diperkuat untuk menopang rumah tangga, usaha kecil, fasilitas penyimpanan hasil panen, dan bengkel produksi. Internet broadband diperluas ke wilayah yang sebelumnya hampir tidak tersentuh ekonomi digital. Infrastruktur ini tidak dibangun sekadar sebagai proyek pembangunan daerah. Seluruhnya dirancang untuk mengubah fungsi ekonomi desa. Ketika jalan tersedia, biaya distribusi menurun. Ketika pasokan listrik menjadi stabil, kapasitas produksi ikut meningkat. Ketika akses internet terbuka, pelaku usaha desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak atau pasar lokal. Namun pemerintah juga menyadari bahwa tidak semua wilayah dapat dikembangkan dengan pendekatan yang sama. Di kawasan pegunungan yang curam, daerah rawan longsor, maupun desa yang sangat terpencil, biaya membangun akses permanen seringkali jauh melampaui manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan. Dalam situasi seperti itu, Beijing memilih langkah yang jauh lebih radikal.
pemerintah menjalankan salah satu program relokasi terbesar di dunia dengan memindahkan sekitar 9,6 juta penduduk ke 2,6 juta unit rumah baru yang disediakan secara gratis. Relokasi ini bukan perpindahan sukarela sebagaimana terjadi dalam mekanisme pasar, melainkan kebijakan negara untuk memindahkan masyarakat dari wilayah yang dinilai tidak lagi memungkinkan keluar dari kemiskinan menuju kawasan yang memiliki akses lebih baik terhadap jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Relokasi tersebut tidak hanya memindahkan tempat tinggal, tetapi juga mengubah struktur kehidupan masyarakat pedesaan. Keluarga-keluarga yang selama beberapa generasi hidup di lereng pegunungan dipindahkan ke kawasan permukiman baru yang telah dilengkapi berbagai layanan dasar. Negara membangun rumah, menyediakan infrastruktur pendukung, dan dalam banyak kasus menyiapkan pelatihan maupun peluang kerja bagi para penghuninya. Tujuannya bukan sekadar memberikan lingkungan yang lebih aman, melainkan menempatkan tenaga kerja di lokasi yang lebih mudah terhubung dengan aktivitas ekonomi modern. Agar pembangunan infrastruktur dan relokasi tidak berhenti sebagai proyek konstruksi, pemerintah juga mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di wilayah pedalaman. Pendanaan awal disalurkan untuk mendukung pabrik berskala kecil, pengolahan hasil pertanian, bengkel ringan, industri makanan, kerajinan, hingga fasilitas perakitan sederhana yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Logikanya sederhana. Infrastruktur hanya akan menciptakan perubahan apabila diikuti oleh munculnya kesempatan kerja. Tanpa itu, masyarakat yang telah direlokasi akan kembali terdorong bermigrasi ke kota-kota besar. Namun, ketika mesin pembangunan domestik mulai bekerja dengan lebih terkoordinasi, industri lama direstrukturisasi, wilayah pedalaman mulai terhubung, dan jutaan tenaga kerja semakin dekat dengan pusat-pusat produksi, tantangan yang datang justru bergeser dari dalam ke luar negeri. Persoalannya bukan lagi bagaimana mempercepat pertumbuhan, melainkan bagaimana mempertahankannya ketika akses terhadap teknologi inti masih berada di bawah kendali negara lain. Dari sinilah agenda pembangunan Cina memasuki babak berikutnya, ketika transformasi domestik harus berhadapan langsung dengan tekanan eksternal yang memaksa Beijing mempercepat langkahnya. Ketika agenda pembangunan pedalaman mulai berjalan lebih terkoordinasi, tantangan yang dihadapi Cina pun berubah arah. Persoalannya tidak lagi sebatas persaingan harga barang murah atau perebutan pangsa pasar ekspor. Yang mulai dipersoalkan adalah posisi Cina di dalam rantai teknologi global. Sejauh mana negara itu dapat beralih dari sekadar perakit menjadi penguasa teknologi inti. Pergeseran inilah yang mulai terlihat jelas pada tahun 2018 ketika pemerintahan Donald Trump mengubah sengketa dagang menjadi instrumen tekanan industri yang jauh lebih luas. Amerika Serikat kemudian mengenakan tarif bea masuk terhadap berbagai produk asal Cina dengan nilai sekitar 360 miliar dolar Amerika. Secara resmi, kebijakan tersebut dikemukakan sebagai upaya memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi kepentingan nasional. Namun dampaknya jauh melampaui kenaikan biaya impor. Tarif tersebut menekan kepastian ekspor, mengganggu perencanaan investasi, dan mengirimkan pesan bahwa akses Cina ke pasar Amerika kini semakin terkait dengan persaingan teknologi. Bagi Beijing, perkembangan ini menunjukkan bahwa model pertumbuhan yang bertumpu pada kapasitas produksi besar dan permintaan luar negeri mulai menghadapi hambatan yang tidak lagi bersifat ekonomi semata, melainkan juga politik dan strategis. Perubahan itu semakin nyata ketika tekanan Amerika tidak lagi berhenti pada tarif perdagangan, tetapi mulai membatasi akses terhadap teknologi. Dari sudut pandang Beijing, pesannya sangat jelas. Komponen, lisensi, perangkat lunak maupun peralatan produksi yang selama ini dianggap tersedia melalui pasar internasional dapat sewaktu-waktu dibatasi apabila hubungan politik memburuk. Karena itu, respons pemerintah tidak diarahkan sekadar untuk meredam dampak jangka pendek perang dagang,
Yang dipercepat adalah kemampuan industri nasional untuk tetap bertahan dalam jangka panjang meskipun akses terhadap teknologi asing semakin menyempit. Dalam konteks itulah strategi substitusi komponen domestik berubah dari sekadar target pembangunan menjadi kebutuhan yang mendesak. Perusahaan-perusahaan lokal didorong lebih agresif menggunakan komponen buatan dalam negeri, terutama pada sektor yang dinilai strategis. Pemerintah memperluas dukungan melalui pembiayaan, insentif fiskal, serta perlindungan pasar bagi produsen chip, material elektronik, perangkat kendali, dan berbagai pemasok teknologi dasar lainnya. Sasarannya bukan hanya mengurangi impor, tetapi membangun rantai pasok nasional yang tetap mampu beroperasi meskipun hubungan dengan pemasok barat terganggu. Perubahan prioritas tersebut segera tercermin pada aktivitas riset di dalam negeri. Dalam waktu singkat, jumlah pendaftaran paten sirkuit terpadu atau chip di Cina meningkat lebih dari 40%. Lonjakan ini tentu tidak berarti seluruh hambatan teknologi langsung dapat diatasi. Industri semikonduktor tetap membutuhkan investasi yang sangat besar, pengalaman manufaktur yang panjang, dan kemampuan teknis yang tidak mungkin dibangun dalam hitungan bulan. Namun peningkatan itu memperlihatkan perubahan orientasi yang sangat jelas. Bidang yang sebelumnya dianggap terlalu mahal dan terlalu bergantung pada pemain asing, kini berubah menjadi prioritas strategis yang harus dikuasai, meskipun membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Perubahan tersebut juga mengubah hubungan antara negara dan sektor swasta. Pada fase sebelumnya, banyak perusahaan mengambil keputusan bisnis berdasarkan logika pasar, memilih komponen termurah, pemasok tercepat, dan jalur produksi paling efisien tanpa terlalu mempertimbangkan asal teknologinya. Setelah tahun 2018, pertimbangan tersebut mulai bergeser. Perusahaan yang ingin memperoleh akses terhadap kredit negara, proyek strategis, maupun berbagai bentuk dukungan kebijakan didorong untuk ikut membangun kapasitas industri domestik. Dengan demikian, keputusan memilih pemasok tidak lagi ditentukan semata oleh harga atau kualitas saat ini, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap penguatan kemandirian teknologi nasional. Akibatnya, perang dagang yang semula dimaksudkan untuk memperlambat laju industri Cina justru mempercepat konsolidasi strategi yang telah lama dirancang. Alih-alih kembali mengandalkan model lama sebagai eksportir barang berbiaya murah, Beijing mempercepat pembangunan ekosistem komponen inti, memperkuat jaringan pemasok domestik, dan menata ulang prioritas industrinya agar lebih tahan terhadap tekanan eksternal. Namun membangun komponen dalam negeri saja belum cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Agar rantai pasok nasional benar-benar mampu berdiri sendiri, produksi, distribusi, pembayaran, dan konsumsi harus terhubung dalam satu sistem yang bekerja secara terpadu. Karena itu, ketika akses terhadap teknologi barat mulai semakin dibatasi, Beijing segera mempercepat tahap berikutnya, membangun jaringan ekonomi digital yang menghubungkan industri, pasar, dan masyarakat hingga ke wilayah pedalaman, sehingga kekuatan pasar domestik dapat menjadi penopang utama transformasi industrinya. Setelah jaringan jalan, listrik, dan broadband mulai menjangkau semakin banyak wilayah pedesaan, pemerintah Cina menghadapi pertanyaan berikutnya. Infrastruktur memang membuka akses, tetapi akses saja tidak otomatis menciptakan aktivitas ekonomi. Agar desa benar-benar terhubung ke mesin pertumbuhan nasional, hasil pertanian, produk rumah tangga, dan usaha kecil di pedalaman harus memiliki jalan langsung menuju pasar yang lebih luas, terutama konsumen di kota-kota besar. Karena itu, e-commerce pedesaan tidak dipandang sekadar sebagai perkembangan baru di sektor retail, melainkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan desa ke dalam ekonomi nasional. Mekanismenya relatif sederhana, tetapi dampaknya sangat luas. Platform digital memungkinkan petani dan pelaku usaha desa melewati sebagian rantai distribusi tradisional yang selama ini didominasi tengkulak, pedagang pengumpul, dan pasar grosir. Produk yang sebelumnya hanya dipasarkan di wilayah sekitar kini dapat dijual ke berbagai kota melalui toko daring, siaran langsung, maupun jaringan marketplace nasional. Dengan demikian,
permintaan dari kota tidak lagi harus melewati banyak lapisan perantara sebelum mencapai produsen di desa. Bagi pemerintah, perubahan ini jauh lebih penting daripada sekadar pertumbuhan perdagangan daring karena membuka jalan bagi desa untuk terhubung langsung dengan pasar domestik tanpa harus menunggu hadirnya industri besar di setiap wilayah. Perubahan tersebut berkembang dengan sangat cepat. Jumlah klaster ekonomi digital yang dikenal sebagai Taobao Villages meningkat hingga melampaui 4.300 kawasan. Istilah ini merujuk pada desa-desa dengan konsentrasi tinggi aktivitas perdagangan daring yang didukung oleh jaringan logistik, pelatihan digital, dan spesialisasi produk tertentu. Sebagian mengembangkan hasil pertanian segar, sebagian memproduksi makanan olahan, tekstil rumah tangga, kerajinan maupun barang konsumsi ringan. Yang terpenting bukanlah jenis produknya, melainkan perubahan fungsi desa itu sendiri. Wilayah yang sebelumnya hanya menjadi tempat produksi kini mulai berperan sebagai unit komersial yang terhubung langsung dengan pasar nasional. Besarnya perubahan itu juga tercermin dari nilai transaksinya. Penjualan retail daring di wilayah pedesaan meningkat hingga sekitar 1,7 triliun yuan atau sekitar 240 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pedesaan telah berkembang jauh melampaui tahap percobaan. Ia berubah menjadi salah satu saluran distribusi utama yang menghubungkan wilayah agraris dengan pusat-pusat konsumsi. Bagi rumah tangga pedesaan, perubahan ini membuka sumber pendapatan baru. Mereka tidak lagi hanya menjual hasil panen mentah dengan nilai tambah yang rendah, tetapi mulai memperoleh keuntungan dari pengolahan sederhana, pengemasan, penciptaan merek lokal, hingga penjualan langsung kepada konsumen akhir. Namun hubungan langsung dengan pasar tidak mungkin bertahan tanpa sistem logistik yang mampu menjangkau desa-desa terpencil. Karena itu, pertumbuhan e-commerce berjalan seiring dengan pembangunan jaringan kurir, gudang, pusat pengumpulan barang, dan rute distribusi hingga ke pelosok. Jalan yang dibangun pada fase sebelumnya kini memperoleh fungsi ekonomi yang lebih nyata. Hasil pertanian dapat dikumpulkan lebih cepat, diproses secara lebih efisien, lalu dikirim ke berbagai kota melalui jaringan distribusi nasional. Infrastruktur fisik dan infrastruktur digital mulai saling melengkapi. Internet menciptakan permintaan, sementara logistik memastikan permintaan tersebut benar-benar berubah menjadi transaksi. Perubahan ini turut menggeser posisi ekonomi masyarakat desa. Dalam model sebelumnya, banyak petani hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah dengan daya tawar yang rendah. Melalui platform digital, sebagian dari mereka mulai mengelola usaha secara lebih mandiri, menentukan harga, mengatur persediaan, mempromosikan produk, hingga membangun hubungan langsung dengan pelanggan. Dengan demikian, modernisasi tidak menghapus sektor agraria, melainkan mengubah cara sektor tersebut bekerja. Desa tetap menghasilkan produk pertanian dan berbagai barang konsumsi, tetapi aktivitas ekonominya kini semakin dipengaruhi oleh data permintaan, kecepatan distribusi, dan perilaku konsumen di kota-kota besar. Integrasi tersebut tidak hanya memperluas pasar domestik, tetapi juga menambah lapisan pendapatan baru bagi wilayah yang selama ini berada di luar pusat pertumbuhan. Dari sinilah hasil berbagai kebijakan sebelumnya mulai terlihat sebagai satu kesatuan. Infrastruktur membuka akses, aparatur negara memastikan pelaksanaannya, jaringan logistik menghubungkan produksi dengan pasar, sementara ekonomi digital menciptakan permintaan yang berkelanjutan. Ketika seluruh unsur tersebut mulai bekerja secara bersamaan, pemerintah pusat memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk menyatakan bahwa target sosial terbesarnya, menghapus kemiskinan ekstrem secara nasional, telah mendekati penyelesaian. Pada tahun 2020, setelah bertahun-tahun menjalankan pendataan rumah tangga, relokasi penduduk, pembangunan infrastruktur, dan integrasi ekonomi pedesaan, pemerintah Cina menyatakan bahwa target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem telah tercapai. Bagi Xi Jinping, deklarasi ini bukan sekadar penutupan sebuah program sosial, melainkan salah satu pencapaian politik dan administratif terbesar selama masa pemerintahannya.
bukan hanya karena jumlah penduduk yang terlibat sangat besar, tetapi juga karena kebijakan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang selama ini paling sulit dijangkau oleh hasil pertumbuhan ekonomi. Menurut data resmi pemerintah, sekitar 99,8 juta warga pedesaan berhasil diangkat keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Keberhasilan tersebut tidak diukur hanya dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Pemerintah menetapkan ambang pendapatan minimum sekitar 4.000 yuan per kapita per tahun, disertai pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, layanan kesehatan, dan tempat tinggal. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak semata-mata didasarkan pada besarnya bantuan yang diterima, tetapi pada kemampuan setiap rumah tangga memenuhi standar hidup minimum yang telah ditetapkan negara. Dalam kerangka ini, seseorang dianggap keluar dari kemiskinan ekstrem apabila tidak lagi berada di bawah ambang pendapatan tersebut sekaligus telah memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar yang menjadi indikator resmi pemerintah. Yang membedakan program ini dari berbagai kampanye sosial sebelumnya adalah mekanisme pengawasannya. Beijing tidak sepenuhnya menyerahkan proses penilaian kepada pemerintah daerah, karena justru pada tingkat inilah risiko manipulasi data dinilai paling besar. Karier para pejabat lokal sangat bergantung pada pencapaian target yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk mengurangi potensi penyimpangan, Beijing membangun sistem audit yang berlapis melalui inspeksi lapangan, verifikasi data rumah tangga, dan pemeriksaan silang antar tingkat birokrasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa keberhasilan yang dilaporkan benar-benar dapat dibuktikan secara administratif, bukan sekadar menjadi angka yang terlihat baik di atas laporan. Di balik makna sosialnya, pencapaian tersebut juga memiliki arti ekonomi yang sangat penting. Berkurangnya kemiskinan ekstrem berarti semakin banyak rumah tangga memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan konektivitas digital yang sebelumnya sulit dijangkau. Kondisi itu memperluas pilihan ekonomi masyarakat. Sebagian memasuki sektor manufaktur, sebagian bekerja di bidang logistik dan jasa, sementara sebagian lainnya tetap tinggal di desa, tetapi memperoleh penghasilan melalui ekonomi digital. Dengan kata lain, penghapusan kemiskinan tidak hanya mengurangi beban sosial negara, tetapi juga memperbesar cadangan tenaga kerja yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih siap mengikuti kebutuhan industri modern. Karena itu, deklarasi pada tahun 2020 tidak sekadar menandai berakhirnya satu program kesejahteraan. Ia menunjukkan bahwa lapisan masyarakat yang selama puluhan tahun berada di pinggiran pembangunan kini semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi nasional. Desa-desa yang sebelumnya terisolasi telah berubah menjadi bagian dari jaringan produksi, konsumsi, dan tenaga kerja yang lebih luas. Bagi Beijing, fondasi sosial semacam ini merupakan prasyarat penting untuk menopang tahap industrialisasi berikutnya, ketika pertumbuhan tidak lagi hanya bergantung pada ekspor, tetapi juga pada kekuatan pasar domestik dan kualitas sumber daya manusianya. Namun keberhasilan tersebut juga membawa tantangan baru. Ketika sebagian besar persoalan kemiskinan ekstrem dinyatakan telah terselesaikan, perhatian pemerintah pusat mulai bergeser dari wilayah pedesaan menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar. Di sanalah bentuk ketimpangan baru mulai muncul, bukan lagi berupa keterisolasian desa atau kekurangan infrastruktur, melainkan konsentrasi modal, data, dan kekuatan pasar yang semakin terkumpul di tangan sejumlah perusahaan teknologi swasta. Dari titik inilah Beijing memasuki fase berikutnya, menata kembali hubungan antara negara dan raksasa-raksasa digital yang tumbuh semakin dominan. Setelah kemiskinan ekstrem dinyatakan berhasil ditekan, pusat gravitasi kebijakan ekonomi Cina bergeser ke wilayah yang sangat berbeda. Perhatian pemerintah tidak lagi tertuju terutama pada desa-desa tertinggal, melainkan pada kota-kota besar, ekonomi digital, dan konglomerat swasta yang tumbuh pesat sepanjang dekade internet. Dalam waktu relatif singkat, perusahaan-perusahaan platform telah menguasai pembayaran digital, perdagangan daring, hingga pengelolaan data ratusan juta pengguna.
Mereka bukan lagi sekadar perusahaan teknologi, mereka telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi baru dengan pengaruh yang dalam banyak hal melampaui kerangka regulasi yang dibangun untuk ekonomi lama. Bagi Beijing, persoalannya bukan semata-mata besarnya ukuran perusahaan-perusahaan tersebut, melainkan arah perkembangan ekonomi yang mereka ciptakan. Modal, talenta teknik, dan perhatian investor terus mengalir ke aplikasi konsumsi, iklan digital, layanan platform, dan berbagai model bisnis yang mampu menghasilkan pertumbuhan cepat dari aktivitas belanja masyarakat perkotaan. Sebaliknya, sektor-sektor seperti semikonduktor, mesin presisi, material maju, dan perangkat keras industri membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dengan hasil yang baru terlihat dalam jangka panjang. Ketika negara sedang berupaya membangun kemandirian teknologi di sektor hulu, dominasi ekonomi platform mulai dipandang mengalihkan sumber daya dari bidang yang dianggap lebih strategis. Perubahan cara pandang itu tercermin jelas dalam perlakuan pemerintah terhadap Alibaba dan pendirinya, Jack Ma. Perusahaan yang semula tumbuh sebagai platform e-commerce telah berkembang menjadi salah satu pusat kekuatan digital terbesar di China, dengan jaringan bisnis yang mencakup pembayaran elektronik, logistik, komputasi awan, hingga layanan keuangan. Namun justru karena skala itulah, Alibaba tidak lagi diperlakukan semata sebagai kisah sukses sektor swasta, melainkan sebagai korporasi yang harus berada di bawah kendali kebijakan negara. Pemerintah menjatuhkan denda anti-monopoli sebesar 2,8 miliar dolar Amerika kepada Alibaba Group, terbesar dalam sejarah regulasi persaingan usaha di China. Nilai dendanya memang sangat besar, tetapi pesan politik yang dibawanya jauh lebih penting. Negara ingin menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan yang dapat membangun posisi terlalu dominan tanpa menghadapi campur tangan pemerintah. Pendekatan tersebut kemudian meluas ke seluruh sektor platform digital. Regulasi terhadap praktik monopoli, pengelolaan data, layanan pinjaman digital, dan ekspansi bisnis diperketat secara bertahap. Dalam waktu yang relatif singkat, valuasi perusahaan-perusahaan teknologi Cina menyusut sekitar 1 triliun dolar Amerika di pasar saham. Reaksi pasar ini menunjukkan bahwa investor memandang kebijakan Beijing bukan sebagai penyesuaian regulasi yang bersifat sementara, melainkan sebagai perubahan mendasar dalam hubungan antara negara dan modal swasta. Ruang ekspansi yang selama bertahun-tahun dinikmati perusahaan internet kini semakin dibatasi oleh pertimbangan strategis pemerintah. Kerangka yang digunakan untuk membenarkan perubahan tersebut adalah common prosperity, atau kemakmuran bersama. Melalui konsep ini, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya memperkaya pemilik platform, investor, dan kelompok masyarakat yang telah lebih dahulu menikmati ekonomi digital. Akumulasi kekayaan swasta diharapkan ikut mendukung pemerataan sosial yang lebih luas. Karena itu, berbagai konglomerat teknologi didorong dan dalam beberapa kasus diwajibkan mengalokasikan dana bagi program sosial, pembangunan daerah, pendidikan, revitalisasi pedesaan, serta berbagai agenda lain yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Namun tujuan Beijing tidak berhenti pada redistribusi kekayaan. Pemerintah juga ingin mengubah arah investasi perusahaan-perusahaan teknologi. Selama bertahun-tahun, sebagian besar inovasi digital berkembang di sekitar aplikasi konsumen, hiburan, dan layanan daring yang menawarkan pertumbuhan cepat. Kini perusahaan-perusahaan tersebut diarahkan untuk menanamkan lebih banyak sumber daya pada riset perangkat keras, komputasi inti, kecerdasan buatan untuk industri, layanan komputasi awan bagi manufaktur, serta teknologi dasar yang mendukung kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, pusat inovasi secara perlahan digeser dari aplikasi yang melayani konsumsi menuju teknologi yang menopang industri dan infrastruktur strategis. Bagi sektor swasta, fase ini menandai batas baru dalam hubungan mereka dengan negara. Perusahaan tetap dipandang sebagai sumber inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi.
tetapi tidak diizinkan berkembang menjadi pusat kekuatan yang bergerak di luar prioritas nasional. Modal tetap diberi ruang untuk tumbuh, namun arah pertumbuhannya harus mendukung tujuan yang lebih luas, pemerataan sosial, keamanan teknologi, dan penguatan industri bernilai tambah tinggi. Namun setelah ruang gerak perusahaan platform mulai ditata ulang, perhatian Beijing segera beralih ke sumber ketidakseimbangan lain yang dinilai jauh lebih berisiko bagi perekonomian. Selama bertahun-tahun, pasar properti telah menyerap modal, utang, dan spekulasi dalam jumlah sangat besar tanpa selalu diikuti peningkatan produktivitas real. Jika ekonomi digital dinilai mengalihkan investasi dari sektor strategis, maka gelembung properti dipandang mengunci terlalu banyak sumber daya pada aset yang terus membengkak nilainya. Dari sinilah pemerintah memulai tahap berikutnya, membersihkan sektor properti yang dianggap semakin mengancam stabilitas pembangunan jangka panjang. Ketika modal swasta di sektor digital mulai ditertibkan, perhatian Beijing bergeser ke sumber akumulasi yang lebih tua dan jauh lebih besar, properti. Selama bertahun-tahun, pasar perumahan dan tanah menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan Cina. Pemerintah daerah bergantung pada penjualan lahan sebagai sumber pendapatan. Pengembang membangun proyek raksasa dengan utang besar. Rumah tangga menempatkan tabungan mereka pada apartemen sebagai aset yang dianggap paling aman. Bank dan lembaga keuangan pun terus menyalurkan kredit ke sektor ini karena kenaikan harga seolah tidak pernah berhenti. Dalam jangka panjang, struktur seperti ini memang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga membuat perekonomian semakin bergantung pada ekspansi utang dan spekulasi nilai tanah. Bagi pemerintah pusat, persoalannya bukan hanya risiko gelembung harga. Modal yang terus mengalir ke properti berarti modal yang tidak masuk ke sektor lain. Ketika apartemen kosong, proyek mangkrak, dan tanah lebih banyak diperdagangkan sebagai instrumen investasi daripada dimanfaatkan secara produktif, likuiditas nasional terserap ke aset yang tidak memperkuat kapasitas teknologi negara. Kondisi ini bertentangan langsung dengan agenda baru Beijing yang ingin mengarahkan investasi ke semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, robotika, dan manufaktur maju. Selama properti tetap menjadi tujuan utama investasi, industri masa depan akan terus kalah bersaing dalam memperebutkan kredit dan modal. Karena itu, pada tahun 2022 hingga 2023, Beijing mengambil keputusan yang memperlihatkan perubahan prioritas secara tegas. Evergrande, salah satu pengembang properti terbesar di Cina, dibiarkan runtuh di bawah beban utang sekitar 300 miliar dolar Emirates tanpa memperoleh bailout penuh dari negara. Keputusan ini penting bukan hanya karena besarnya perusahaan tersebut, tetapi karena mematahkan keyakinan lama bahwa pengembang besar akan selalu diselamatkan demi menjaga stabilitas ekonomi. Dengan tidak memberikan talangan menyeluruh, pemerintah mengirimkan pesan bahwa era pertumbuhan yang ditopang utang properti tidak lagi mendapat perlindungan otomatis. Langkah itu memang memicu kekhawatiran luas. Krisis Evergrande mengguncang kepercayaan pembeli rumah, investor, pemasok bahan bangunan, hingga pemerintah daerah yang selama ini bergantung pada siklus properti. Namun bagi pemerintah pusat, membiarkan koreksi berlangsung dinilai lebih baik daripada mempertahankan gelembung yang terus membesar. Bailout besar hanya akan memperkuat keyakinan bahwa spekulasi tanah tetap aman. Sebaliknya, ketika perusahaan sebesar Evergrande dibiarkan jatuh, seluruh pasar dipaksa menerima kenyataan baru bahwa sektor properti tidak lagi menjadi jalur investasi yang dijamin negara. Perubahan arah ini kemudian diperkuat melalui kebijakan kredit. Porsi pembiayaan untuk sektor properti mulai ditekan, sementara kredit perbankan ke manufaktur teknologi tinggi meningkat sekitar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban properti bukan sekadar upaya memperbaiki disiplin keuangan, melainkan bagian dari pengalihan modal ke sektor yang dianggap lebih produktif. Dana yang sebelumnya berputar di tanah, apartemen, dan proyek spekulatif mulai diarahkan ke pabrik, peralatan produksi, riset industri, dan ekspansi kapasitas teknologi. Dampaknya bersifat struktural.
Pemerintah daerah yang sebelumnya sangat bergantung pada pembangunan real estate dipaksa mencari sumber pertumbuhan baru. Bank harus menyesuaikan portofolio pinjamannya, sementara investor mulai melihat bahwa keuntungan jangka panjang tidak lagi otomatis berada di sektor properti, melainkan pada industri yang memperoleh dukungan negara. Dalam proses ini, Beijing sedang mengubah cara memandang aset yang bernilai bagi pembangunan nasional. Tanah kosong dan apartemen yang dibeli untuk menunggu kenaikan harga tidak lagi diperlakukan sebagai simbol kemakmuran yang harus dipertahankan. Prioritasnya bergeser ke fasilitas produksi, rantai pasok, dan teknologi yang mampu memperkuat daya saing industri Cina. Dari sinilah arah transformasi ekonomi Cina semakin terlihat utuh. Ketika dana yang selama bertahun-tahun terkunci dalam spekulasi properti mulai dialihkan ke manufaktur berteknologi tinggi, pemerintah tidak hanya berupaya menstabilkan sistem keuangan, tetapi juga memperbesar kapasitas industrinya. Perpindahan modal inilah yang kemudian menjadi salah satu penopang kebangkitan Cina di berbagai sektor strategis, terutama ketika hasilnya mulai tampak dalam industri energi hijau dan teknologi manufaktur generasi baru. Setelah aliran modal mulai bergeser dari properti ke manufaktur dan teknologi, transformasi ekonomi Cina memasuki fase baru yang dikenal dengan pembangunan kekuatan produktif baru. Istilah ini merujuk pada model pertumbuhan yang tidak lagi bertumpu terutama pada properti, tenaga kerja murah, atau ekspor barang konsumsi berbiaya rendah, melainkan pada teknologi, manufaktur maju, dan industri hijau. Di tahap ini, kendaraan listrik, baterai, panel surya, jaringan listrik cerdas, dan material strategis tidak lagi dipandang sebagai sektor pelengkap. Semuanya ditempatkan di pusat strategi pembangunan nasional. Perubahan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari rangkaian kebijakan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ketika seluruh lapisan tersebut mulai saling terhubung, Cina memiliki kombinasi yang sulit ditandingi negara lain. Pasar domestik yang sangat besar, dukungan pembiayaan negara, kapasitas manufaktur raksasa, jaringan pemasok yang lengkap, dan kemampuan menekan biaya melalui skala produksi. Hasilnya tampak paling jelas pada industri baterai kendaraan listrik. Produsen Cina berhasil menguasai lebih dari 70% pangsa pasar global di sepanjang rantai pasok baterai EV. Dominasi ini tidak hanya berada pada tahap perakitan akhir, tetapi juga mencakup pemrosesan bahan baku, produksi sel baterai, manufaktur modul, hingga integrasinya ke kendaraan. Dengan menguasai banyak mata rantai sekaligus, perusahaan-perusahaan Cina mampu menekan biaya, mempercepat inovasi produksi, sekaligus membuat banyak pesaing luar negeri bergantung pada ekosistem industri yang mereka bangun. Pola yang sama terlihat pada industri panel surya. Kapasitas produksi Cina telah mencapai sekitar 1.200 gigawatt, melampaui total akumulasi permintaan instalasi dunia. Angka ini menunjukkan bahwa Cina tidak sekadar memimpin pasar, tetapi membangun kapasitas yang jauh melebihi kebutuhan global saat ini. Kondisi tersebut memberi dua keuntungan sekaligus. Harga panel dapat ditekan hingga menyulitkan produsen dari negara lain untuk bersaing, sementara kapasitas yang sangat besar memberi Beijing ruang mempertahankan dominasinya dalam jangka panjang. Bagi negara manapun yang ingin mempercepat transisi energi, menghindari produk Cina menjadi semakin sulit. Dominasi itu berlanjut pada industri kendaraan listrik dengan dukungan subsidi, infrastruktur pengisian daya, rantai pasok baterai domestik, dan pasar dalam negeri yang sangat besar. Produsen Cina mampu meningkatkan produksi sekaligus menurunkan harga. Mereka tidak lagi sekadar meniru desain asing atau mengisi segmen berbiaya rendah. Sebaliknya, mereka mulai memimpin dalam skala produksi, kecepatan pengembangan produk, serta integrasi antara perangkat lunak, baterai, dan manufaktur. Perubahan ini menempatkan Cina bukan lagi sebagai basis produksi dunia, melainkan sebagai penentu arah persaingan di industri otomotif masa depan. Keberhasilan tersebut segera memicu respons dari Barat. Amerika Serikat dan Eropa semakin khawatir industri hijau mereka akan tertinggal sebelum sempat berkembang sepenuhnya.
Karena itu, sejak tahun 2024 hingga 2026, tarif dan berbagai pembatasan perdagangan terhadap kendaraan listrik, panel surya, serta komponen energi hijau asal Cina terus diperketat. Namun langkah tersebut juga memperlihatkan dilema yang lebih besar. Di satu sisi, negara-negara barat ingin membangun industri hijau mereka sendiri. Di sisi lain, banyak komponen, material, dan kapasitas produksi yang mereka perlukan justru telah terkonsentrasi di Cina. Keunggulan Beijing juga tidak berhenti pada manufaktur akhir. Cina menguasai pemrosesan berbagai material strategis, terutama logam tanah jarang dan mineral penting yang dibutuhkan untuk baterai, magnet, motor listrik, serta elektronika daya. Posisi ini menempatkan Cina pada bagian hulu rantai pasok yang sangat sulit digantikan. Banyak negara memiliki cadangan mineral yang besar, tetapi belum memiliki kapasitas pemurnian, pemrosesan kimia, maupun jaringan industri lanjutan yang sebanding. Akibatnya, bahkan ketika berbagai negara berupaya mendiversifikasi pasokan, bagian paling penting dari rantai nilai tetap bergantung pada fasilitas yang berada di Cina. Inilah yang membuat dominasi industri hijau Cina dipandang semakin strategis. Ketergantungan dunia yang sebelumnya berpusat pada barang konsumsi murah kini bergeser ke komponen yang jauh lebih menentukan. Dengan demikian, transisi energi global yang dipandang sebagai fondasi ekonomi masa depan semakin bertumpu pada kapasitas produksi negara yang telah membangun ekosistem industrinya secara konsisten selama lebih dari 1 dekade. Pada titik ini, perubahan yang terjadi tidak lagi tampak sebagai lonjakan sementara, melainkan sebagai pergeseran pusat gravitasi industri dunia. Rantai pasok yang sebelumnya tersebar kini semakin terkonsentrasi pada simpul-simpul produksi yang dikuasai Cina, dari pemrosesan bahan baku hingga barang jadi. Dan ketika berbagai negara mencoba memperlambat laju itu melalui tarif dan pembatasan perdagangan, yang justru terlihat adalah seberapa dalam ketergantungan global tersebut telah terbentuk. Selama 2 abad terakhir, dunia terbiasa melihat pusat industri global berada di kawasan Atlantik. Pabrik, kapal, bank, paten, dan teknologi mengalir dari Eropa Barat, lalu Amerika Serikat ke berbagai belahan dunia. Dalam tatanan tersebut, Asia lebih sering diposisikan sebagai pasar, sumber tenaga kerja, atau basis produksi yang melayani kebutuhan pusat-pusat industri lama. Namun tatanan seperti itu tidak pernah benar-benar bersifat permanen. Ia terbentuk oleh perang, kolonialisme, revolusi industri, serta penguasaan jalur perdagangan yang terus berubah sepanjang sejarah. Apa yang terjadi hari ini menunjukkan pergeseran dalam skala yang serupa. Perubahannya bukan sekadar semakin banyak barang diproduksi di Asia, melainkan semakin banyak komponen hulu yang menentukan hidup matinya industri modern terkonsentrasi di Cina. Banyak negara masih mampu merancang, memasarkan, atau merakit produk mereka sendiri, tetapi pada lapisan yang paling menentukan, mereka tetap bergantung pada pasokan dari pusat produksi yang sama. Dalam konteks ini, kebangkitan Cina bukan sekadar kisah tentang pertumbuhan ekonomi sebuah negara, melainkan bagian dari pergeseran sejarah yang lebih panjang. Jauh sebelum dominasi industri barat membentuk dunia modern, pusat-pusat produksi, perdagangan, dan kekayaan global juga pernah berdenyut di Asia. Yang berubah sekarang bukan arah perputarannya, melainkan teknologi yang menopangnya, skala industrinya, dan cara negara modern mengorganisasikannya. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Cina telah bangkit. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah dunia sedang menyaksikan kembalinya sebuah pola lama dalam wujud yang sama sekali baru ketika pusat gravitasi ekonomi global setelah bergeser selama 2 abad perlahan bergerak kembali ke tempat yang pernah menjadi salah satu poros utamanya.